Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Bincang-bincang kali ini saya akan berbicara tentang YouTuber ya, para YouTuber dari kalangan Azwaja 1926. Bagaimana mereka ini amat disayangkan ya, seperti channel ini yang menulis bahwa bukan menulis apa namanya, yang di dalam kontennya tuh mengatakan Wahabi, tentang lagi-lagi yang sudah dahulu kala ya, zaman-zaman Tri Aswaja, yaitu zaman-zaman Uwas, Ustadz Idrus Ramli dan Buya Ar-Razi Hasim. Mereka ini kan tiga serangka ya. Di zaman-zaman itu para YouTuber membicarakan lagi-lagi Wahabi, yaitu berkaitan Wahabi Inggris hamper. Aduh, kenapa ya? Saya perhatikan kok kualitas berpikirnya YouTuber Azwaja ini semakin lama semakin menurun ya. Semakin lama semakin menurun. Karena yang dibahas itu aja ya. Padahal kan itu mudah banget yang bantahnya, apalagi di zaman sekarang. Tapi masih aja di itu. Padahal itu mentah banget ya. Kenapa kualitas mereka ini kok semakin lama semakin menurun ya? Yang anehnya, aneh banget. Cobalah kalau kita perhatikan, kita telusuri. Kapan peperangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kapan Inggris datang ke Arab? Itu kan sejarah jelas ya, tahunnya, lahirnya, kedatangan Inggris ke Arab kapan. Kok bisa-bisanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini berkenalan dengan Inggris? Padahal jauh sebelum Inggris datang, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah wafat. Kok bisa-bisanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berguru dengan orang Inggris? Kok heran ya, nggak menggunakan akal yang cerdas ya, akal yang sehat ya. YouTuber satu ini ya, rata-rata lah YouTuber Azwaja ini saya perhatikan yang sudah dihidup-hidupkan kembali ya. Entah apa, nggak punya bahan lagi untuk membantah. Jadi narasi-narasi YouTuber Azwaja baru-baru ini ya itu aja, herannya ya. Yang dahulu mereka promosikan kembali ya. Jelas umat sudah cerdas lah zaman sekarang. Orang-orang itu masih banyak yang netral menyikapi antara Salafi dan kelompok-kelompok lain. Iyalah, apalagi zaman YouTube orang-orangnya baru semua. Bukan orang-orang dahulu kala. Sekarang orang-orang baru. Jadi orang-orang baru, akal yang baru, mereka berhak untuk memilih kalangan-kalangan penerus-penerus bangsa. Makanya itulah tadi, sebenarnya mereka-mereka itu yang mempromosikan kita-kita. Saya heran ya, kenapa kok YouTuber Azwaja ini semakin lama kok cara berpikirnya seperti ini ya. Bagaimana kayaknya yang ingin mereka lakukan tuh debat. Padahal pendahulunya kan yang sudah jelas lah. Kenapa mereka tidak mengambil pelajaran ya berkaitan
bagaimana Ustadz Yazid Zawas itu datang ke kediaman para habib, itu jelas debatnya. Kemudian debatnya Ustadz Zainal Abidin sampai berapa kali itu, 3 kali atau 2 kali itu. Ustadz Firanda debat juga dengan Kiai Idrus Ramli. Kenapa hal-hal seperti ini tidak dijadikan mereka pelajaran ya? Bahwa mereka itu sebenarnya sudah kecolongan ya, kalau bahasa kasarnya kecolongan. Dengan banyaknya tumbuhnya, pesatnya dakwah salafi ini ya, di kota-kota besar khususnya. Banyak pondok-pondok pesantren yang dibangun. Itu sebenarnya bagusnya mereka itu ya sibuk saja memperbaiki internalnya ya, bagaimana membangun cara berpikir umatnya ya, berkaitan santri-santrinya agar bisa bersaing dalam dunia pendidikan ya. Kenapa mereka ini kaum mudanya yang bisa membaca kitab inginnya debat aja, padahal ya sudah jadi nggak jelas lah pelajaran-pelajaran yang diambil dari kisah-kisah terdahulu, bahwasannya ya memang mereka gagal. Kalau kita pakai parameter cara berpikir mereka ya, gagal dalam membendung gerakan dakwah salafi. Bahkan sekarang itu coba sudah ada tim polisi Densus 88 mengundang dai salafi, meskipun kabarnya ditunda ya, tapi bagaimana cara dakwah salafi ini memang diterima dengan masyarakat, pejabat, meskipun ujiannya besar juga ya, besar halangannya, Masya Allah, dari kalangan manapun ya, tapi Allah yang memberi pertolongan dengan dakwah salafi ini. Di salafi itu kan banyak mengeluarkan para penghafal-penghafal Al-Quran, penghafal-penghafal hadis, banyak banget ya. Saya lihat, kalau lihat gerakan para youtuber ini sebenarnya apa ya, kasihan kadang-kadang ya. Mereka ini bukannya memperbaiki internalnya tapi sibuk, tapi ya itulah namanya ahlul kalam. Ahlul kalam itu di mana-mana dia tidak akan puas jika tidak berdebat. Dia tidak akan puas. Itulah karakter ahlul kalam itu, memang debat dan debat. Karakternya. Ya kalau salafi ini orangnya mengambil pelajaran. Jika berdebat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu sudah berjalan dan hasilnya itu ya terbukti ya, hasilnya itu mereka tambah keras, ya jelas-jelas mereka itu tidak akan tidak mudah mau debat dengan salafi, itu tidak akan mudah. Walaupun dipaksa-paksa, walaupun dirayu-rayu, walaupun dihujat bagaimana, karena mereka ini karakternya orang-orang yang mengambil pelajaran dalam setiap kehidupannya, apalagi berkaitan perdebatan mereka itu jauh banget ya. Sekiranya mereka sudah ada yang melakukan ya sudah, jadikan pelajaran saja. Toh jika dikembalikan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad tentang perpecahan, bahwa Islam akan berpecah menjadi 73 golongan, yaitu pelajaran. Bagaimanapun itu adalah hidayah dari Allah. Dari 73 golongan tersebut, yang selamat adalah minoritas, yaitu 1 golongan. 72 golongan itu mayoritas. Jadi jelas kebenaran itu sedikit. Dan mereka adalah orang-orang yang cara beragamanya sama dengan para sahabat dan mayoritas salafus sholih.
yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena ketiga generasi inilah generasi terbaik umat ini. Mereka itulah cermin standarisasi sebuah pemahaman yang benar berkaitan agama, baik itu akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Itu. Jadi buat YouTuber Azwaja ya saya sarankan ya lebih baik memperbaiki internal ya, internal kan kadang kritikan terhadap ini kan kuat banget ya, meski bukan salafi lah, secara umum berkaitan permasalahan politik, kemudian permasalahan asusila, permasalahan ya banyak lah sebenarnya. Gunakan yang muda-muda ya, seperti orang-orang yang dianggap cerdas di kalangan mereka, ya lebih baik seperti itu. Karena apa ya, dakwah salaf ini semakin dijelekkan ya semakin naik ya, ratingnya tuh semakin naik. Coba itu YouTuber Azwaja tuh semua, selama mereka membuat konten, ada tidak yang pindah ikut? Itu jarang lah, paling 1:10 ya, berkaitan sejarah-sejarah salafi dan lain sebagainya ya, berkaitan sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sungguh membutuhkan hati yang bersih dan akal yang sehat. Banyak membaca pasti, karena di zaman ini adalah zaman internet, zaman orang-orang baru, generasi baru. Kadang umat itu bingung memilih yang mana. Ya saya sarankan banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca. Karena insya Allah kalau mereka tuh benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan menunjukkan jalan kebenaran, jalan yang sungguh sebuah jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di salaf itu dituntut harus terus belajar ya, belajar dan belajar. Belajar, baca dan membaca, tanya dan tanya. Nah, itu tidak mengapa orang-orang yang kebingungan, dipelajari aja semua, pelajari, dibaca, berdoa kepada Allah agar diberi hidayah, petunjuk jalan kebenaran bagi yang bingung terhadap agamanya, terhadap pemahamannya. Karena memang di salaf itu luar biasa ya, orang belajar manhaj salaf tuh tidak akan terikat akalnya, pikirannya, hatinya tidak akan terikat oleh imam-imam tertentu, tokoh-tokoh tertentu. Mereka merdeka, mereka bisa mengkritik para ustadznya, bisa lah, kebahagiaan lah. Tidak ada satupun tekanan seperti kelompok-kelompok lainnya. Karena di salaf itu merdeka, tidak bisa dipengaruhi oleh doktrin-doktrin tertentu ya. Itulah makanya kenapa orang jika sudah belajar salaf itu tidak mau keluar ya, karena mereka itu merasakan kebahagiaan batin, ketenangan, dan keistiqomahan. Semakin taat, semakin merasakan manisnya iman. Itu yang perlu kita dapatkan di dunia ini, kebahagiaan batin, ketenangan pikiran. Karena di salaf itu merdeka, akalnya merdeka, hatinya merdeka, tidak terikat hanya terikat kepada Al-Quran dan Sunnah, referensi-referensi mereka.
dengan segala kelemahan iman dan kekurangan ilmu, kemungkinan mereka itu mempunyai kualitas amalan yang berbeda, mempunyai kualitas ketaatan yang berbeda, mempunyai kualitas ketakwaan yang berbeda-beda. Ada yang lebih taat, ada yang taat, ada yang biasa-biasa aja, tapi rata-rata orang yang mengenal manhaj salaf zaman itu pasti mereka tidak akan meninggalkan sholat. Itu pasti standarisasi ya, ininya ya, seawam-awamnya pasti mereka tidak akan meninggalkan sholat. Itu karena mereka itu memang orang-orang yang sudah lelah dalam memahami, dalam mengarungi kelompok dari kelompok 1 ke kelompok 2, dari kelompok 2 ke kelompok 3. Itu rata-rata di mantan salaf itu orang-orang yang banyak sekali dari kalangan mana saja ya. Dari kalangan MTA ada, dari kalangan Muhammadiyah ada, dari kalangan NU ada, dari kalangan Jamaah Tabligh ada, dari kalangan apa saja. Karena sifatnya rahmatan lil alamin, universal. Itulah hakikat dakwah salafi. Mereka orang-orang yang lelah dalam memahami kelompok-kelompok, dalam memahami firqah-firqah. Makanya mereka itu adalah orang-orang yang hijrah dari kelompok 1 ke kelompok 2 dan akhirnya menemukan kebahagiaan batin, ketenangan jiwa. Itulah makanya kadang-kadang tuh ada yang mantan teroris seperti Ustadz Abdurrahman Ayub yang dulu diwawancari oleh Net TV. Dari kalangan Jamaah Tabligh juga banyak, dari kalangan NU banyak seperti Ustadz yang ada di Madura itu, Kiai Sinwani. Nah itu ada semua dari kalangan mana saja, dan mereka semua itu adalah orang-orang yang selalu ingin belajar, dan belajar, baca, dan membaca. Sekian, semoga bermanfaat ocehan saya yang lemah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.